واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. halaman 78. Al-hadithul khamis عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي وقال وأبو عبد الرحمن النسائي وقال الترمذي صحيح. وقوله يريبك بفتح أوله وضمه يريبك أو يريبك لغتان والفتح أشهر يريبك. Alhamdulillah, syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian di dalam Bustanul Arifin Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang kelima dari Arba'in Nawawi, sebelum beliau mengupas tadi nanti di belakang dengan syarahnya masing matannya dulu. Hadis ini sifat kewaraan, menghindari daripada segala yang diragukan, teliti mewaspadai segala sesuatu, hati-hati jangan sampai dia mengerjakan yang diragukan, yang dia meragukan sendiri itu pekerjaan baik atau buruk, halal atau haram, sah atau batil, yang kita sebut syak, raib, raibun, la raiba, la syakka, yuribuka, yaribuka, sesuatu yang membuat engkau syak, yang membuat engkau ragu, tinggalkan itu semua. Keraguan-raguan di dalam akidah, keyakinan, ketawakulan kepada Allah, jangan. Keraguan-raguan di dalam rezeki, keraguan-raguan di dalam ajal, jangan. Itu pasti semuanya udah milik Allah, bagi Allah yang mengetahuinya, bagi Allah yang mengaturnya. Keraguan-raguan di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh ragu lagi. Sudah utusan Allah, sudah Nabi dan Rasul dan yang dipercaya oleh Allah, nggak boleh kita ragu. Apalagi Al-Quran, apalagi hukum Allah, apalagi undang-undang Allah yang di dalamnya Al-Quran. Nggak boleh segala sesuatu ada keraguan. Begitu juga di dalam halal dan haram. Teliti, waspada, hati-hati, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang kita ragukan itu halal atau haram. Nah, yang disebut dengan wara' dan zuhud, condong kepada sesuatu akhirat yang memastikan itu halal dan baik dan tidak ada haramnya bahkan syubhatnya. Ini hadis kepada cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ditanam dari umur 8 tahunan, 9 tahun. Dia mendapat hadis dari umur 9 tahunan. Anak kecil ditanam. Nak, ya, tinggalkan yang engkau ragukan. Engkau cari yang engkau yakini. Engkau yakin itulah baik. Lihat Nabi berbicara kepada umur yang 9 tahun. Ya, kalau orang yang sudah tua, dia tidak ditanamkan dari kecilnya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada rukun-rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan, dan apa yang diajarkan oleh syariat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, dia akan ragu terus. Maka Nabi ngajar ini dari umur kecil, sebelum balik. Sayyidina Hasan, ya. Sayyidina Hasan lebih tua dari Sayyidina Hasan. Maka kalimatnya ringkas, dihafal, tapi dalam maknanya dan menjadi pondasi hidup, tumbuh umur, sudah mempunyai pondasi yang kuat di dalam keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Al-Quran, keyakinan kepada agama, keyakinan kepada rezeki, ajal, penyakit, sehat, dan semuanya. Yakin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ragu lagi. Sekarang ini diombang-ambingkan, diragu-ragukan tentang penyakit, tentang wabah, tentang pandemi, tentang COVID, tentang obat, tentang vaksin. Waduh, gampang banget. Kembalikan saja kepada Allah, yakin kepada Allah, kelar. Nggak usah kita pikirin itu semua. Nah, akhirnya berombang-ambing, bisa geser iman kita, bisa geser tauhid kita, bisa geser akidah kita, bisa geser iman kita. Bahkan mungkin kalah, lebih condong kepada keraguan-raguan, akhirnya ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan yang baik. Itu dari hadis Nabi kita, ya, yang pendek, yang itu jawami al-kalim. Aku diberikan ucapan, kalimat hadisnya Nabi terkandung di dalamnya banyak ilmu. Bisa kita sebarkan di dalam hadis ini ke semua tadi, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ilmu, dengan yakin, dengan tawakal, dengan rezeki, dengan penyakit, dengan ajal, banyak sekali. Da' ma yaribuk, engkau tinggalkan apa yang engkau ragukan. Ila ma la yaribuk, pada yang tidak engkau ragukan, yaitu keyakinan. Ya, kita ambil yakin, jangan sampai kita ambil yang ragu. Kita ambil sesuatu yang mantap, prinsip, pendirian, dengan dalil ayat, hadis Rasulullah, syariat, agama kita, Quran dan hadis, udah. Nggak usah kita diombang-ambingkan, dibisik-bisikkan, didengar omongan ini, enggak. Kita yakin. Ya, kita berbuat tanpa la raiba fih, la syakka fih, ya, la mira'a fih. Apa tumarunahu, apakah engkau masih ragu gitu? Nggak boleh. Kematian, alam kubur, yakin. Akhirat, yakin. Segala-gala yakin. Hadis Rasulullah, yakin. Al-Quran, apalagi yakin, dan seterusnya. Yang diberitakan kullu ma ja'a bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa haq. Segala yang diberitakan oleh Nabi itu semua benar, dan yakin kita percaya. Apalagi Al-Quran, Nabi aja ucapannya kita, apalagi ucapan Allah, firman Allah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala bidang, di dalam segala apa yang diberitakan, yakin. Apa yang dimanfaatkan atau yang manfaatnya ada, yang ada pahalanya, yakin. Oh, di dalam pahala-pahala kita nggak yakin, bodoh kita. Kalau belajar ilmu, nuntut ilmu, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Masa seperti orang jihad gitu. Nggak yakin dia, masih ragu sama hadis Rasulullah. Kalau kita sembahyang begini-begini, pahalanya begini. Kalau kita baca ini untuk ini, yakin. Jangan ragu-ragu sama hadis Rasulullah. Jangan ragu sama ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam masalahnya panjang, ya. Tapi kita ambil dari patokan keyakinan, jangan ada keraguan di dalam segala-galanya.
sebut apa aja. Ini hadis berkata Imam Abu Isa Tirmidzi sahih, ya. Bisa yaribuka dan yuribuka, tetapi yaribuka itu yang asyhar, yang banyak dikenal. Yaribuka dari kata-kata raib. Raib artinya syak. An Abi Hurairah, hadis yang ke-6, al-hadits as-sadis an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya, haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-6 dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah. Rasulullah berkata, min husni islamil mar'i, min dari, ya, husni kebaikan Islam, keislaman, al-mar'i seseorang, tarkuhu dia tinggalkan, dia meninggalkan ma la ya'nihi apa-apa yang tidak bermakna, yakni makna, ya, yang tidak bermakna, bahasa kita makna, bahasa Arab itu, yang yakni yang bukan urusannya, yang bukan bermakna buat dia, yang bukan untuk dia. Buat apa kita ngurusin yang bukan buat kita? Urusan yang diri kita sendiri, urusan yang mana berkaitan dengan diri kita. Orang lain berat, kecuali itu perbuatan baik, terjadi itu ada berdagang dan lain-lain. Tapi urusan-urusan yang tidak patut, tidak layak, jangan kita urusin, jangan kita ikut campur. Misalnya rumah tangga orang, urusan suami istri orang, anak urusan orang, tinggalkan. Riba dan namimah, segala sesuatu yang membuat bakal jadi fitnah, tinggalkan. Segala sesuatu yang bakal kita masuk ke dalam yang tidak baik, udah tinggalkan. Itu tarkuhu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang bukan urusan kita, yang itu urusan orang lain, yang itu tidak mampu kita mengerjakannya, yang bukan kelas kita, yang bukan apa, banyak artinya. Ya, ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan yang bukan bermakna buat dia, yang tidak bermanfaat buat dia. Kita cari ihris ala ma yanfa'uk. Nabi berkata kepada Wabisah, ya Wabisah, ihris ala ma yanfa'uk. Singkat hadisnya. Wahai Wabisah, Wabisah bin Ma'bad, aku nasihatkan kau, ihris ala ma yanfa'uk. Usahakan engkau mencari yang bermanfaat buatmu. Yang enggak bermanfaat jangan. Yang merugikan apalagi. Yang bukan urusanmu jangan. Urusan orang lain, keluarga orang lain itu sifat-sifat untuk kita tidak mengikuti atau masuk ke urusan-urusan yang tidak baik. Apabila kita diperlukan, kita bantu. Apabila kita diminta, kita tolong. Apabila itu ada terjadi jual beli dan lain, kita boleh. Tapi selainnya enggak. Kita tidak lihat kecondrongan orang lain, pemilikannya, rumah tangganya, menanya-nanya, fudul, ngorek-ngorek, mata-matai. Nah, itu dilarang, nggak boleh. Itulah Islam yang baik di dalam diri seseorang. Min husni, dari kebaikan Islamnya seseorang, diantaranya adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermakna buat dia, yang tidak berarti buat dia, yang tidak bermanfaat buat dia. Bahkan kalau udah tidak berarti, tidak bermakna, tidak bermanfaat, bahaya buat dia. Hati-hati. Ini bukan urusan ente, jangan ikut campur, udah selesai. Kalau ikut campur bahaya ente, keseret ente, ke bawah ente, kan begitu. Dipanggilnya mafhum mukhalifnya, lawanan muradifnya. Kalau disuruh tinggalin, artinya udah tinggalin, jangan ikut campur. Kalau ente ikut juga akhirnya rusak. Akhirnya kan engkau bermasalah. Itu Nabi kita di dalam ilmu tata bahasanya, kalau dia perintahnya jangan kita lawan. Kalau udah jangan perintahnya, jangan kita tinggalin rugi. Kalau dia ngelarang, jangan kita kerjain, bahaya. Subhanallah. Ya. Itu dia nggak sebutin.
Kalau engkau kalau engkau kerjain begini, enggak. Udah artinya udah bahaya. Sebaik-baiknya lawanannya buruk. Seburuk-buruknya Islam seseorang kalau dia ikut campur urusan orang, buruk Islamnya dia. Jelek Islamnya dia. Bukan Islam yang sejati. Karena apa? Dia tidak meninggalkan yang bukan urusannya dia. Dia malah ikut campur. Nah, itu semuanya batas-batas bagaimana muamalat kita sama orang. Ad-dinu al-muamalah, kata Rasulullah SAW. Agama itu dinilai bagaimana cara kita muamalat sama orang. Yang terbaik, yang baik, jangan yang buruk. Ngapain kita mencari-cari yang buruk? Ngapain kita cari-cari yang enggak bermakna tadi? Yang tidak ada urusan buat kita. Akhirnya kita terjerumus ke seret. Hadisnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, hasanun. Hadis sahih di bawahnya hasan, ya. Al-hadits as-sabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih ala sihhatih. Muttafaq Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dirumuskan qaf muttafaq Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasulullah 10 tahun, berkhidmah kepada Rasulullah dari kecilnya sampai umur 21. La yu'minu ahadukum, dia dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tidak beriman, artinya tidak sempurna iman. Kalau dibilang la yu'min artinya tidak, sama sekali tidak ada iman. Ada iman tapi tidak termasuk iman yang baik, tidak sempurna imannya. Masih belum sampai iman yang mulia, iman yang baik. La yu'minu ahadukum hatta, sehingga yuhibba li akhi, mencintai kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini sifat perkawanan, persahabatan yang sejati. Bersahabat, berkawan, berteman, ya, berkenalan sampai dia merasa sahibnya, saudaranya, atau keluarganya, atau pemilihnya, apa yang dia cintai, dia cintai. Apa yang dia benci, dia juga benci. Karena udah bersahabat, berkawan. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman adalah saudara. Apalagi saudara sebapak. Apalagi saudara ilmu. Kita ini saudara seilmu. Kita menuntut ilmu bareng, kita menuntut mengaji ilmu bareng, bersahabat, berkawan. Walaupun tidak sehari-hari kita ketemu, tapi ada persahabatan kita, ada perkawanan, ya, di dalam Islam. Mungkin nanti ada musafir bareng, menjadi kawan di dalam musafir, berteman, pernah berangkat lama, seminggu, sebulan, umroh, haji, perkawanan, persahabatan. Mungkin sekolah, mungkin pesantren bareng, banyak, ya. Yang paling dekat persahabatan istri, karena dia setiap hari sama kita, tidur sama kita, makan sama kita, itu juga kawan. Apa yang dia cintai kita cintai, apa yang dia benci kita benci, apa yang kita suka kita kasih dia, jangan kita kasih yang buruk. Subhanallah, dalam sekali Nabi kalau ngomong, ya. Bisa kita bayangkan tuh cabang-cabangnya, kemana tuh tafsirnya, syarahnya hadis ini. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang kalau dia sehingga dia mencintai kepada saudaranya. Siapapun itu saudara tadi, dari istri, dari kawan, dari teman, baik lawan agama, kawan juga, sejati, teman. Kata ini, rubba akhin lam talidhu ummuh. Ada kalanya orang bersaudara bukan seperut, yang seperut berantem, tapi yang mau teman yang sono, waduh, kayak adik kakak dia, padahal bukan seperut, bahkan bukan agama mana. Sama adiknya ribut gara-gara warisan, ya kan? Tapi sama orang lain bersahabat kayak kental banget sahabatnya. Nah, bagaimana caranya kalau engkau mau bersahabat, ya, berkawan, bersaudara, sehingga engkau cinta terhadap dia apa yang engkau cintai buat dirimu.
Jadi tunjukkan dulu pengorbanan kita kepada dia, kepada sang saudara ini, teman, sahabat yang kita cintai buat diri kita, kita kasih buat dia. Itu sahabat, ya. Itu kawan. Hatta yuhibba, sehingga dia mencintai dulu li akhihi. Jangan dia mau dicintai. Lawan. Kalau kita mau dicintain dulu sama orang. Kita mau dihormatin dulu, jangan. Kita hormatin orang, dicintain orang. Kita ini kata-katanya dahulukan dirimu dulu, jangan nunggu orang dari kita. Kita mau hormat orang, kita hormat sama orang. Kita mau disayang, kita sayangin orang. Subhanallah. Ya, Nabi kalau ngomong pas dari depan itu. Belakangannya li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa-apa yang dia suka, jangan yang nggak suka, yang nggak enak dikasih, jangan. Ya. Berikan yang terbaik kepada orang, pelayanan, pemberian, jasa, apapun yang terbaik terkenang buat dia. Dia bakal cinta kepada kita. Jadi kita sahabat ilmu, sahabat Quran, sahabat pesantren, sahabat belayar, sahabat haji, sahabat. Kan di tesnya orang itu bersekawan yang sejati dari 3 perkara katanya. Engkau pernah nggak bermusafir sama dia, berjalan jauh? Bagaimana di dalam perjalanannya, di dalam persahabatannya? Nafsi-nafsi kalau orang bilang, tahu nafsi-nafsi? Merentingin sendiri aja. Nah, bukan kawan, bukan sahabat. Yang kedua, apakah engkau pernah bertetangga sama dia? Lihat sifat ketetanggaannya dia, sifat keluargaannya dia. Mau tetangga peduli, baik, hormat, senang sama tetangga, menyenangkan tetangga, atau menyakiti, atau sebaliknya. Wah. Yang ketiga kata Rasulullah, dagang. Kalau mau tes teman, dagang. Dagangnya bagaimana? Bagus kan ya bayarnya, ngutangnya, janjinya, ngasihnya, akhlaknya di dalam dagang, amanatnya, kepercayaannya. Wah, kalau udah rapi, engkau boleh jadi teman. 3 tuh. Kalau berjalan musafir atau berkawan di tadi pesantren dan lain-lain, menjadi sahabat, engkau tes. Yang kedua, engkau bertetangga. Kalau itu bertetangga bisa. Yang ketiga, berdagang. Wah, komplit itu. Kita baru bisa nilai dia baik. Karena semuanya penilaiannya baik, dia bertetangga, baik dia berkawan, baik bersahabat musafir, dan berdagangnya murni, berdagangnya bersih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Hadis Susani. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil Muhammad sallallahu alaihi wasallam.